saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki hari Minggu ketiga, hari Minggu Gaudete, hari Minggu sukacita, kegembiraan. Bacaan-bacaan suci mengajarkan kepada kita supaya kita bersukaria, bersukacita dalam Tuhan. Minggu kegembiraan menghantar kita bahwa hari kelahiran Kristus hampir tiba. Maka ia minta supaya minggu ini kita bersukacita, bergembira ria, mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menerima, menyambut kelahiran Kristus, yakni kelahiran Kristus yang pertama. Maka marilah kita mengawali kepada Ekaristi Kudus hari ini dengan mengakui segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Sungguh semesta Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menciptakan dunia kembali berkat cahaya yang memancar pada diri Yesus saksi utamamu. Kami mohon perkenankanlah kami mendengarkan suara-Nya serta menimba harapan baru dari cinta kasih terhadap manusia yang dipelopori dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertata bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah perkataan Nabi. Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah merapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mengalami sengsara dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sorak-sorak di dalam Allah.
Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Yesus Kristus. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah membuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." Karena engkaulah nabi yang akan datang. Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami.
Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, kalau demikian, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Ada damai di sini? Ada sukacita? Baik, itu mengutip apa yang dikatakan oleh Pater Jeremias dalam memulai pembicaraan ini. Dia selalu mengawali dengan pertanyaan, ada damai? Ada sukacita? Ada kegembiraan? Maka hari ini minggu ketiga akan menghantar kita untuk bersukacita dan bergembira, sebab hari kelahiran Tuhan kita Yesus hampir tiba. Tetapi kalau saya lihat hanya satu dua yang gembira. Kalau saya lihat dari atas ini, wajah-wajah yang bersukacita itu ada satu dua, meskipun banyak mengatakan bahwa saya bergembira, saya bersukacita, tetapi sebenarnya tidak bergembira, bersukacita hari ini. Ada berbagai macam alasan membuat kita ini hari ini tidak bersukacita. Alasan pertama adalah alasan duniawi, kemungkinan besar papi belum kasih uang untuk tangkrangan. Papi belum kasih uang untuk oles yang itu. Mungkin beli bedak belum ada, sehingga kegembiraan itu belum nampak. Tetapi alasan yang paling mendasar adalah kenapa kita belum bisa bergembira, karena kita belum mengaku dosa. Benar tidak? Benar toh? Kita punya wajah belum cerah, belum menampakkan cahaya, karena yang di dalam ini belum bersih, belum suci, belum murni, karena belum mengaku dosa. Maka Roh Kudus tekankan mulai hari Senin harus mengaku dosa. Supaya apa? Supaya ketika kita merayakan Natal, kita ini benar-benar bersukacita, bergembira yang menyambut kedatangan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hati kita bersih, hati kita yang suci dan murni. Meskipun Yesus lahir di kandang yang hina, di palungan tempat di mana gembala itu diberi makan, tetapi ketika palungan itu bersih, maka Yesus itu layak dibaringkan di sana. Maka kegembiraan itu menghantar kita untuk bisa membersihkan diri kita, hati kita, melalui pengakuan dosa. Maka kesaksian Yohanes benar
Allah, seorang nabi, dan bahkan dipandang sebagai seorang Mesias. Tetapi apa yang terjadi? Yohanes tidak memikirkan soal itu. Dia tidak mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Mesias, nabi, atau Elia. Tetapi dia mengatakan bahwa akulah orang yang berseru-seru di padang gurun. Yohanes meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan orang tuanya dan hidup di padang gurun dengan makan belalang dan padi ikan. Hidup di padang gurun berarti Yohanes pergi bertapa di padang gurun. Hidup di padang gurun, hidup dalam keheningan, kesunyian, kesepian, jauh dari kehidupan dunia. Ia menjauhkan diri dari hal-hal dunia. Maka bagi orang Yahudi, orang-orang yang tinggal di padang gurun, mereka adalah orang-orang yang suci. Orang-orang yang hidup dalam keheningan berarti orang-orang yang selalu memberikan dirinya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Mereka selalu mengejar ilmu tentang Tuhan. Pergi dengan bertapa. Tetapi kadang-kala bertapa zaman now beda dengan bertapa zamannya Yohanes. Kalau Yohanes pergi kepada gurun, kepada sunyi, dia pergi untuk menimba ilmu Tuhan. Tapi kalau manusia pergi ke tempat yang sunyi, di hutan-hutan di gunung, mereka menimba ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain supaya kalau orang bunuh ke bawah, supaya kalau orang kejar di sini dia sudah hilang, dia muncul di sana. Itu ilmu-ilmu yang lain. Pergi berguru di gunung-gunung di sana. Orang tidak menimba ilmu tentang Tuhan, tapi orang menimba ilmu tentang kekuatan-kekuatan dunia. Tetapi Yohanes dia menimba ilmu tentang Tuhan. Maka ketika dia dekat dengan Tuhan, Tuhan memakai dia untuk mewartakan kedatangan sang terang. Maka pewartaan Yohanes yakni, berilah dirimu dibaptis dan mengakui dosa. Supaya apa? Supaya seperti yang Rasul Paulus katakan tadi, supaya dirimu itu tak bercacat dan bercela ketika Tuhan itu datang. Datang bukan pada saat kelahiran Yesus, tetapi juga datang pada akhir zaman. Jadi ketika Yesus datang pada akhir zaman, diri kita ini sudah dalam keadaan bersih. Hati kita, jiwa kita, tubuh kita ini dalam keadaan murni. Dan hal-hal Yohanes kemudian menegaskan juga bahwa dia hanya bisa membaptis, tetapi ada yang lebih jauh dari itu, dengan kuasa Allah yang dia akan membaptis kamu dengan rohnya sendiri. Dan benar, supaya apa? Nabi Yesaya dalam bacaan pertama dikatakan bahwa roh Tuhan ada padaku. Maka aku dipakai oleh Allah untuk mewartakan kebaikan dan kebenaran, membawa orang kepada kebahagiaan. Jika roh Tuhan itu ada padaku, kalau roh Tuhan itu tidak ada padaku, maka aku tidak akan bisa menjadi pembawa terang dan cahaya bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara dan saudara yang terkasih, teladan Yohanes Pembaptis mau mengajarkan kepada kita sekalian di masa kegembiraan ini. Yang pertama, kita mesti harus menyadari bahwa kita ini adalah alat pilihan Allah. Maka sebagai alat pilihan Allah, kita diwajibkan untuk menjalani tugas dan pelayanan kita yang paling utama, mewartakan, membawa terang Kristus itu kepada orang lain.
Artinya bahwa kita diminta jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian menjadi pribadi yang aman dan sombong. Karena saya sudah bekerja tadi, sudah membawa orang damai, sukacita, sudah membuat sesuatu yang lebih besar, lalu kemudian mulai bangga dengan orang lain. Saya ini bisa. Tuhan Yesus melalui sabdanya mengajarkan kita sekalian, dan teladan Yohanes juga mau meminta kepada kita sekalian bahwa segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi ini, terutama membawa orang dari keterpurukan kepada kebahagiaan, membuat sesuatu yang lain menjadi lain, membuat sesuatu yang lama menjadi baru, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak indah menjadi indah. Segala sesuatu bukan karena kita, tetapi karena Dia. Dari kesederhanaan kita, dari kerampuhan kita, dari kejatuhan kita, kemudian kita bangun. Lalu kemudian kita dilihat sebagai orang yang mampu dan bisa. Pada saat itu kita mesti kembali sadar bahwa segala sesuatu adalah pekerjaan Allah. Allah mau menunjukkan kepada orang lain bahwa semua manusia ini bisa, tidak ada yang tidak bisa. Allah mau menunjukkan kepada kita semua ini bahwa kita ini sama. Kita diberi telinga untuk bisa berkata-kata, untuk bisa bertindak, untuk bisa dengan hal yang baik. Karena Allah memudahkan supaya hidup kita ini sempurna adanya. Satu dengan yang lain saling berbagi, saling memberi, supaya manusia ini hidup dalam kedamaian, dalam sukacita. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis hari ini, bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan bukan untuk memamerkan dirinya, tetapi dia membiarkan dirinya menjadi lebih kecil dan membiarkan yang lain itu menjadi lebih besar dan besar. Artinya bahwa dia mau menjadi pribadi yang paling kecil, tetapi segala pekerjaan yang dia tunjukkan. Maka Bapak Ibu Saudara dan saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis mengajak kita sekalian dalam masa Advent ini supaya kita berlaku seperti Dia, menjadi utusan Allah yang mewartakan terang cahaya kepada semua orang. Jika Tuhan itu ada padaku, maka aku harus bisa mempertahankannya, membawa dia supaya Tuhan itu tetap bercahaya, hidup, lalu kemudian tinggal bukan hanya di dalam diri saya, tetapi juga di dalam diri orang lain, sehingga kita itu hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Kita dipanggil untuk mewartakan terang, bukan mewartakan kegelapan. Karena utusan-utusan Allah selalu menyampaikan kebaikan dan kebenaran, berusaha untuk selalu bekerja yang baik, selalu berpikir yang baik, selalu berkata-kata yang baik dan benar. Maka untuk bisa mencapai semuanya itu, Rasul Paulus dalam bacaan kedua kemudian mengatakan bahwa hanya ada dua jalan yang perlu kita lakukan supaya terang dan cahaya ini terus hidup dan tinggal dalam diri kita, dalam komunitas kita, yakni berdoa dan bersyukur. Orang yang wajib berdoa dan selalu tahu bersyukur, dia selalu membawa terang dalam hidupnya. Karena dengan berdoa dia selalu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dengan bersyukur dia selalu menyerahkan apa yang dia alami saat ini ke dalam tangan Tuhan, baik dalam sukacita maupun dalam duka cita. Tetapi kita manusia ini beda. Ketika kita bergembira, dia bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya usia umur yang panjang, saya sehat selalu. Tetapi apa yang
selalu akan mengatakan kepada Tuhan, syukur padamu ya Tuhan. Engkau telah menunjukkan jalan yang terbaik bagi saya dalam hidup saya. Tetapi seringkali kita tidak pernah mengatakan hal itu. Kita selalu melahirkan dendam, iri hati, dan kebencian serta balas dendam. Maka dari itu, hari ini kita diajar oleh Yohanes Pembaptis untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang siap menerima segala sesuatu, sukacita dan duka cita itu dengan penuh rasa syukur. Amin. Mantap sekali. Amin. Semoga selalu amin dalam hidup ya. Baik Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini menghantar kita untuk selalu berbahagia, menyiapkan diri kita dengan sebaik mungkin, yakni dengan mengakui, beri diri kita disucikan dan dihukumkan. Mengakui dosa kita berarti kita menyerahkan diri kita yang total kepada Allah. Dengan pertobatan itu kemudian kita hidup di dalam jalan Tuhan. Kita hidup menurut kehendak Allah. Dan melalui pertobatan itu Dia mengangkat kita untuk selalu hidup di dalam kasih. Maka pertobatan itu penting. Jangan memikirkan seberapa banyak dosa yang telah saya perbuat, tetapi pikirkanlah seberapa bersih dan sucikah hati saya saat ini. Apakah saya masih hidup dalam dosa, ataukah saya ini sudah bersih? Hati saya sudah siap untuk menerima Tuhan Yesus atau belum? Kalau belum, marilah dengan hati yang tulus dan jujur datang kepada Tuhan Yesus, datang kepada Yohanes Pembaptis supaya disucikan, dibaptis ulang dengan mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Kita percaya bahwa Kristus hidup dalam harapan kita dan dalam cinta kasih kita satu sama lain, dan bahwa Dia yang berada di tengah-tengah kita menyampaikan kesulitan-kesulitan dan kebutuhan-kebutuhan kita kepada Bapa. Maka marilah kita berdoa. Membawa kedamaian dan kebahagiaan kepada umat Allah. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin agar dengan rendah hati dan penuh rasa tanggung jawab menanggapi amanat penderita masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi anak-anak yang baru lahir, semoga Allah Bapa memberkati anak-anak dan semoga mereka tetap merupakan warta iman dan harapan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, dalam berlaba-laba dan mencari-cari Engkau, kami percaya bahwa Engkau beserta kami. Pada Dia yang kami kenal kembali dalam membagi-bagi roti, bangkitlah harapan dan keyakinan kami bahwa Engkau mendengarkan kami kini dan selama-lamanya. Kami dan persiapan kasih.
Berdoa saudara-saudari supaya persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kudus, terimalah kiranya kami persembahan ini diri kami sebagaimana adanya, dan jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih seturut teladan Yesus Almasih, Tuhan dan Penantara kami. Saudara-saudari, lihatlah ulang yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang mengundang pekerjaannya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Natal. Bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan kedua lomba kreativitas Taman Natal berhadiah dengan rincian hadiah lomba sebagai berikut. Juara 1 umum sebesar Rp3 juta, juara 2 umum sebesar Rp2.500.000, juara 3 umum sebesar Rp2 juta, juara harapan 1 sebesar Rp1.500.000, juara harapan 2 sebesar Rp1 juta, dan juara harapan 3 sebesar Rp750.000. Oleh karena itu kami menyampaikan kembali kepada pimpinan umat bersama umat lokal masing-masing yang akan
warna Natal berhadiah dapat mendaftar terlebih dahulu nama jemaat gereja masing-masing pada nomor HP atau WA 081334456680 atas nama Pendeta John Solisa, supaya dapat terdaftar pada panitia untuk dinilai oleh Dewan Juri Panitia dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 1. Originalitas bahan dasar taman Natal. 2. Bahan dasar terjangkau dan mudah didapat. 3. Kesesuaian dengan tema Natal. Dan yang keempat, kerapian serta keindahan Natal taman Natal. Sekaligus kami memberitahukan bahwa pengumuman juara lomba taman Natal akan diumumkan pemenangnya dalam ibadat perayaan Natal bersama pemerintah daerah Kabupaten Kalimantan, ASN dan seluruh masyarakat di Kabupaten Kalimantan pada Jumat 29 Desember 2023 jam 6 sore bertempat di gedung Gor Banteni. Demikian pemberitahuan ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kali salam dan doa panitia dari Sanat Kristen, Ketua Agustus Jamurian SAG, Sekretaris Pendeta John Solisa SPH, Kalimantan 16 Desember 2023. Yang berikut pengumuman gereja ini 17 Desember 2023 hari Minggu biasa Advent ketiga. Yang pertama, misa Sabtu sore 23 Desember 2023 Gereja Paroki dimulai pukul 6 sore. Yang kedua, misa malam Natal 24 Desember 2023 dimulai pukul 7 malam sampai jam 19.00. Misa hari raya Natal 25 Desember 2023 dimulai pukul 9 pagi. Mulai hari Senin tanggal 18 sampai dengan 22 Desember ada pelayanan pengakuan dosa di gereja paroki dan di gereja stasi, mulai jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam. Sekali lagi kami sampaikan, mulai hari Senin 18 Desember sampai dengan hari Jumat 22 Desember ada pelayanan pengakuan dosa gereja paroki dan di gereja stasi, mulai jam 5 sore sampai jam 7 malam. Yang berikut dari Dinas Periklaton Kabupaten Kalimantan mengadakan penjualan paket pasar murah. Untuk masing-masing paket harganya sebesar Rp100.000 dan di stasi kita mendapatkan 100 paket dan juga dengan stok yang terbatas. Untuk itu dihimbau kepada seluruh umat di 7 lingkungan jika berminat dapat menghubungi bendahara stasi yaitu Lita dan Ibu Pina, karena paket sembako yang diberikan oleh dinas kepada gereja kita dibagi dalam 3 sebesar 300 paket, tetapi diambil kebijakan yang dibagi dalam 3 gereja masing-masing 100 paket yaitu di kota, di Koi dan di Kabupaten Baru, sehingga sangat terbatas. Untuk itu diharapkan bagi umat yang berminat dapat menghubungi bendahara stasi. Setelah misa ini pengurus lingkungan dapat mengambil amplop aksi Natal untuk dibagikan kepada setiap kepala keluarga di lingkungan masing-masing. Mari kita mengikuti pengumuman dari stasi kita. Yang pertama, misa Advent keempat untuk minggu depan dilaksanakan pada hari Sabtu. Sekali lagi, untuk misa Advent keempat untuk hari Minggu tidak dilaksanakan pada hari Minggu, tetapi dilaksanakan pada hari Sabtu sore, dimulai pukul 6 sore sampai jam 18.00. Jadi hari Minggu tidak ada misa Advent keempat, dilaksanakan kita dimajukan di hari Sabtu. Lektor Saudari Florence Terbaik dan Saudari Clementina Botul. Masmur dan doa umat Saudari Yosinta Deregulan, Organis Bapak Edo Berwatuare, Pramisa dan Haleluya Bapak Glory Berwatuare, Kor Persembahan dan Kebersihan Gereja Tri Santo Hieronymus. Untuk kata tertib Bapak Matius Manu dan Bapak Welen Botak. Pembaca pengumuman Saudari Andika Liu. Ulang selama bulan Desember adalah Madam Batu. 2 keuangan misa Minggu 10 Desember. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Setia,
Laksanakanlah kiranya janji, kuduskanlah kami sepenuhnya. Peliharalah kami dalam jiwa dan raga kami tanpa celah. Hidupkanlah pada kami harapan akan hari Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Pemelihara kami. Sebagai kasih dalam Kristus, agar dapat menyampaikan dari pastor tadi yang pertama berkaitan dengan sembako pasar murah, karena jatah itu 200 paket, maka dari 200 itu dibagi ke 19 lingkungan, masing-masing lingkungan dapat 10 paket. Kalau bagi yang digunakan, dia mempunyai kekuasaan. Walau tidak datang mendaftar nama kosong, harus bawa dengan satu lembar merah. 100.000. Baik itu yang mau ke sudah ada uang, sehingga mereka datang setor barang, kita langsung kasih uang supaya bisa beres selesai. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Krisma akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari. 14 Januari, lalu pada tanggal 15 Januari ada pemberkatan Tuhan Maria Fuadi. Jadi Tuhan Maria Fuadi masing setengah jadi akan diberkati oleh Bosku pada tanggal 15 Januari. Maka saya berdoa yang lain-lain. Lalu hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdiri kepada Tuhan. Tuhan